Pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, Tuhan baik. Baik. Bagaimana dengan iman Anda? Baik? Baik. Yakin? Amin. Kalau yakin imannya baik-baik, saya senang. Ya, artinya saya berkhotbah dengan baik. Jadi jemaatnya imannya baik-baik. Tapi saya mau katakan bahwa jangan terburu-buru untuk menjawab baik. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa siapa yang di balik layar itu untuk menjawab itu baik. Tanya pada dirimu sekarang bahwa saat ini iman saya ini dalam keadaan baik atau tidak. Kenapa saya mengatakan hal demikian, Bapak Ibu Saudara Tuhan? Saya melihat dunia kita saat ini makin hancur dalam hal keimanan. Banyak orang yang berhasil disesatkan oleh iblis. Tapi mereka mengira bahwa saat ini mereka dalam keadaan baik-baik. Itu saya tanya pada dirimu dulu. Ini saat ini iman saya ini baik-baik atau tidak? Siapa atau tidak? Siapa tahu kita salah satu dari kita, dari mereka begitu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya sangat sekali. Untuk itu, supaya kita tidak seperti orang-orang di luar sana yang berhasil disesatkan iblis, saya mau mengajak kita untuk melengkapi diri dengan alat-alatnya Tuhan. Kita ini sedang dalam peperangan, Bapak Ibu. Kita sedang dalam peperangan. Dan peperangan ini bukan sesuatu hal yang baru untuk dijelaskan. Karena peperangan ini ya, mungkin 6.000 tahun lalu ya, di zaman kejatuhan manusia, di zaman Adam dan Hawa, di situ peperangan sudah terjadi, Bapak Ibu. Iblis dengan manusia pertama, yang mereka sedang berperang. Tapi apa yang terjadi begitu? Manusia jatuh dalam dosa. Dan hari ini akan sayang sekali kalau seandainya kita masih bisa dikalahkan oleh iblis. Kenapa? Saya bilang sayang sekali karena kita punya alat yang paling dahsyat. Kita punya alat yang paling dahsyat. Ini tidak ada yang bisa mengalahkan alat kita ini. Ini alat serbaguna. Mau dijadikan sebagai pistol bisa. Mau dijadikan benteng bisa. Serbaguna. Mau dijadikan telepon bisa. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Tapi untuk menyampaikan isyarat kita melalui doa tentunya. Saya mau mengajak kita untuk belajar dari kitab Efesus tentang perlengkapan senjata rohani. Khotbah saya pada hari ini temanya adalah perlengkapan senjata rohani. Efesus pasal 6 ayat 13. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Firman Tuhan di sini dia memerintahkan kita untuk mengambil perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau kita baca nanti ayat-ayat setelahnya dia Paulus ini mengibaratkan kita itu harus mengambil perisai, mengambil pedang, ya. Harus ikat pinggang itu harus kita ketatkan, begitu harus kuat gitu. Tapi semuanya saya simpulkan di situ sebenarnya adalah kita harus mempelajari firman Tuhan. Kesimpulannya adalah kebenaran itu. Mengambil kebenaran, mempelajari kebenaran supaya kita bisa melawan perlawanan iblis. Bukan benar-benar kita ngambil perisai kebenaran. Karena lawan kita bukanlah daging, bukanlah manusia,
Kalau manusia dengan manusia masih oke gitu. Kita cukup belajar bela diri, belajar silat, kita bisa melawan. Tapi tidak. Lawan kita adalah sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan dikatakan sebagai roh-roh begitu, yang mana roh tidak terlihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iblis ini sangat jahat sekali. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan bahwa iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia ini sangat jahat sekali apa yang terjadi. Dan Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat di Kolose bahwa kita perlu hati-hati. Ya, di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Kita perlu hati-hati supaya kita tidak ditaklukkan oleh ajaran-ajaran palsu, oleh ajaran roh, ajaran-ajaran yang tidak menurut Kristus. Rasul Paulus sudah mengajarkan hal demikian, tapi apa yang sekarang yang terjadi dalam kehidupan kekristenan, apa yang terjadi Tuhan? Tadi saya mengatakan bahwa dunia kita ini semakin hancur secara iman. Mereka tidak hati-hati apa yang disebut Tuhan. Mereka tidak mengingat kata-kata Paulus dalam pasal 28. Untuk itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita perlu mengenal dan mempelajari bagaimana cara menggunakan alat perlengkapan Tuhan itu. Nah, apa perlengkapan Tuhan Bapak Ibu sekalian Tuhan? Dalam poin saya kasih sebagai Alkitab. Alkitab. Ya, Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa iblis ini sangat-sangat pintar sekali untuk menjauhkan kita dari Allah kita. Sangat pintar sekali. Dalam sejarah apa yang disebut Tuhan? Dalam sejarah, dalam peperangan itu biasanya untuk strategi untuk mengalahkan musuh mereka itu mereka tidak memerangi musuh mereka, tapi mereka hancurkan mungkin bahan-bahan makanan mereka, pabrik peperangan mereka, tempat-tempat penyimpanan persenjataan mereka itu mereka hancurkan. Nah, ini yang dilakukan oleh iblis saat ini apa yang kita sedang Tuhan. Iblis mau menghancurkan firman Allah, mau menghancurkan alat kita ini. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini iblis masih tidak berhasil. Kenapa? Karena tadi jawabannya imannya masih bagus, artinya masih oke begitu. Dia tidak berhasil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, iblis itu mau memakai alat kita ini untuk menyesatkan kita. Kalau dulu dia di zamannya Adam dan Hawa dia memakai sesuatu hal yang jahat, cara yang jahat. Sekarang dia pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menyesatkan kita. Di zamannya Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya mau menyinggung ini? Karena banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa di sana kan dia pakai Alkitab. Di sana pakai Alkitab, di sini juga pakai Alkitab, jadi semuanya sama. Begitu. Tapi saya mau katakan bahwa iblis juga sedang memakai Alkitab kita untuk menjatuhkan kita. Simpelnya waktu kisah Tuhan Yesus di padang gurun. Bagaimana dia mau mencoba untuk menjatuhkan Tuhan Yesus waktu dia mencoba Tuhan Yesus. Dia kutip ayat. Dan saya sudah bandingkan ayat-ayat itu dalam Matius pasal 4. Saya bandingkan, ya, iblis mengutip Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Dan di situ sama persis gitu. Kutipannya sangat bagus sekali begitu. Artinya kita mungkin ada beberapa kata yang tidak tepat, tapi hampir mirip. Dan bisa dikatakan itu kutipan langsung. Dia tahu firman Allah apa yang itu dalam Tuhan. Dan
Bagaimana Tuhan Yesus untuk membantah semua argumen-argumennya iblis? Dia pakai ayat Alkitab juga. Dan dia bilang, jangan coba itu anak-anakmu. Dia kutip Ulangan pasal 16 ayat 6. Kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menggunakan Alkitab ini juga tidak boleh sembarangan. Kalau hari ini kita punya pedang, kalau kita salah gunakan juga, itu bisa melukai kita Bapak Ibu sekalian. Itu bisa melukai kita. Dan bahkan bukan hanya melindungi kita, malah menghancurin kita. Malah menghancurin kita. Banyak orang yang berlindung dari kata-kata Tuhan yang di dalam 1 Samuel. Waktu dia pilih Raja Daud, apa dia bilang waktu itu? Dia bilang, yang Tuhan lihat itu adalah hati. Tuhan melihat hati, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi mereka bilang bahwa yang penting adalah sungguh-sungguh. Yang penting adalah sungguh-sungguh. Sekarang saya mau melakukan firman Tuhan, ya saya mau melayani Tuhan, saya mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Benar tidaknya nanti, tapi sekarang Tuhan melihat hati saya. Hati saya ini Tuhan tahu saya ini sungguh-sungguh untuk Dia. Bapak Ibu yang tersedang Tuhan, mereka mau membentengi diri mereka dengan ayat itu. Mereka mau menjadikan ayat itu untuk menutupi kesalahan mereka. Tuhan melihat hati, yang penting hati. Tapi saudara, saya katakan yang penting bukan hati, tapi yang penting adalah kebenaran. Coba kita baca dalam kitab Yosua pasal 1. Yang penting adalah kebenaran. Yosua pasal 1 Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu lanjut, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukan hanya sungguh-sungguh Bapak Ibu, tapi perlu hati-hati. Saat bertindak, dan tindakan kita itu harus kebenaran. Harus kebenaran Bapak Ibu. Harus kebenaran. Saya mau tanya sekarang, apakah pernah ada kisah di mana ada orang yang sungguh-sungguh, ya tapi salah dia dapat itu, apakah Tuhan bilang, oh tidak apa-apa gitu, tidak apa-apalah, dia kan sungguh-sungguh untuk melayani saya. Apakah pernah? Tidak. Tapi waktu itu dia mengatakan waktu itu dia bilang bahwa dia melihat hati, karena dia melihat bagaimana kehidupan si Daud itu. Hati Daud sungguh-sungguh melayani dia, Daud melakukan kebenaran untuk dia. Jadi ini bukan sekedar hati Bapak Ibu, ini soal pengertian tentang kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Alkitab ini sengaja dibuat oleh Tuhan supaya kita tidak tertipu lagi oleh iblis. Di zaman dulu Tuhan pakai mimpi, Urim Tumim, banyak sekali ya. Tapi saat ini dia tidak mau Tuhan tidak mau pakai hal itu lagi, karena kita tidak, sekali lagi, karena Tuhan tidak mau kita ditipu oleh iblis. Nah sekarang Tuhan sudah sediakan alat yang paling canggih untuk bertahan. Nah kalau kita tidak bisa menggunakan alat ini lagi dengan baik, siapa yang salah lagi? Kita yang merugi. Itu sedang Tuhan saya mengajak belajar Alkitab, ini alat kita. Sering datang kebaktian,
untuk belajar firman Tuhan. Kalau ada PA datang, supaya apa? Supaya Anda tahu kebenaran, supaya Anda tidak disesatkan. Kira-kira seperti begitu, Tuhan Yesus berkati. 5 detik. Lebih ya. -5 detik. -5.